persekutuan ibadah malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian dari MKB 81. Ku datang ke hadirat-Mu. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah, yang kami tinggikan. Kami bersyukur ya Bapa, buat malam hari ini, kembali kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, maupun untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang mengikuti online saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Biarlah malam hari ini, di dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan, Bapa Engkau yang mendengar, seperti kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentu kita pernah melihat pelangi yang kadang-kadang muncul sehabis hujan. Pelangi yang indah itu adalah tanda janji Allah kepada Nabi Nuh. Dan janji Allah juga ada pada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita angkat pujian kita, Seindah Pelangi. Cerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji.
pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Saat ini kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Saya persilakan Bapak Ibu yang bisa bersujud, silakan bersujud. Yang tidak bisa, biarlah tetap duduk. Pokok doa yang pertama, kita bersyukur untuk acara Fun Walk yang sudah berjalan dengan baik. Dan kita mau terus berdoa juga buat setiap panitia untuk acara HUT yang ke-15 nanti dan Natal. Biarlah kita doakan juga supaya panitia ini boleh memikirkan pelayanan yang akan dikerjakan nantinya. Mari kita sama buka suara, kita berdoa untuk panitia HUT dan Natal ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk Fun Walk yang sudah berjalan dengan baik. Karena Bapa, Engkau sudah menolong setiap panitia, setiap jemaat-Mu yang boleh ikut ambil bagian di dalam Fun Walk yang dilakukan, yang telah dilaksanakan pada Sabtu kemarin ya Tuhan. Biar setiap acara ini boleh mengikat setiap jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biar ada sukacita Tuhan Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu melalui kebersamaan ini juga ya Bapa. Kami juga mau terus berdoa ya Tuhan buat panitia untuk HUT ke-15 dan Natal yang ada di gereja kami, yang sebentar lagi yang boleh kami adakan di tempat ini. Biar ya Tuhan Engkau juga menolong setiap panitia ini untuk boleh memikirkan setiap pelayanan yang akan diberikan ya Tuhan. Biar Tuhan yang menolong setiap panitia ini untuk memikirkan acara-acara yang terbaik yang boleh dipersembahkan ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap panitia ini, biar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam menjalankan setiap pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa juga buat para peserta katekisasi yang sedang berjalan di gereja kita. Biarlah setiap peserta juga bisa memahami ajaran kekristenan dengan baik dan sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Doakan juga untuk hamba Tuhan yang boleh mengajar di dalam katekisasi ini, supaya boleh membawakan materi pembelajaran dengan baik dan boleh dimengerti oleh peserta. Mari kita sama-sama buka suara, kita doakan untuk katekisasi yang sedang berlangsung di gereja kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat katekisasi yang boleh diadakan di gereja pada saat ini yang sedang berjalan ya Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya setiap peserta yang boleh ikut di dalam katekisasi ini, Bapa, biarlah Engkau juga berkati mereka, berkati di dalam kerinduan hati mereka untuk boleh senantiasa ikut di dalam ketaatan ya Tuhan, mengikuti katekisasi ini ya Tuhan. Biarlah melalui katekisasi ini juga mereka diberikan pemahaman yang baik tentang ajaran kekristenan di dalam kehidupan mereka nanti. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang boleh mengajar nanti Tuhan.
Biarlah Engkau juga berkati setiap hamba-Mu ini, diberikan ya Tuhan hikmat bijaksana untuk boleh memberikan materi yang baik, materi yang boleh dimengerti untuk setiap peserta katekisasi ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk katekisasi di dalam gereja yang boleh berlangsung ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di GKI Surabaya yang boleh diadakan di dalam kebaktian umum maupun untuk persekutuan komisi, agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh meneguhkan dan menguatkan iman kerohanian jemaat melalui pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita doakan supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat di GKI Surabaya. Mari kita buka suara. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat gereja-Mu di tempat ini, di mana kami boleh beribadah ya Bapa. Dan juga untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan di tempat ini, melalui hamba-hamba-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang boleh ditaburkan di tempat ini, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang boleh mendengar ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu juga ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang ditaburkan ini, tidak kembali sia-sia tetapi boleh menjadi hidup yang menghidupkan mereka di dalam kehidupan ini boleh dilakukan ya Bapa. Tolonglah ya Bapa, biar setiap jemaat-Mu di tempat ini juga, di dalam pendengaran firman-Mu, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Bapa, untuk firman-Mu yang boleh ada di GKI Surabaya ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saat ini kita juga mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa untuk kebaktian umum 1 dan 2. Kita juga untuk berdoa untuk persekutuan pemuda remaja, untuk komisi Kaleb, dan juga untuk sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Kita doakan supaya setiap pelayan-pelayan juga yang ambil bagian di dalam pelayanan boleh mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama buka suara, kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan di dalam gereja ini. Itu semata-mata karena berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, yang boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu pada minggu nanti, yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan mereka, baik itu pemain musik, liturgis, singer, penerima tamu, bahkan yang multimedia Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biarlah melalui pelayanan-pelayanan mereka juga ya Bapa, boleh memberikan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang boleh hadir nanti ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan hikmat bijaksana melalui hamba-Mu ini, biarlah firman-Mu boleh ditaburkan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu pada minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya kita mau berdoa yang untuk wanita, biarlah doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita mau doakan untuk presiden dan wakil presiden kita, beserta para menteri di dalam menjalankan pemerintahan. Biarlah melalui para pemimpin bangsa ini, pembangunan bangsa boleh terus dilakukan di tengah ancaman krisis ekonomi yang mungkin saja sedang terjadi di beberapa negara. Biarlah kita sama-sama doakan untuk bangsa dan negara
kita ini, untuk yang kaum wanita, dan untuk yang pria, biarlah kita berdoa juga untuk Polri dan TNI dalam menjaga NKRI dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta memberantas paham-paham radikal yang membahayakan negara. Mari kita sama buka suara, kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Polisi Republik Indonesia dan TNI yang boleh menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini ya Bapa. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah melalui aparat penegak hukum yang ada di tengah-tengah bangsa kami, yang telah Tuhan beri bagi bangsa kami ini untuk boleh menjadi alat negara ini. Kami terus memohon Tuhan yang memberikan bagi setiap penegak hukum ini untuk menjalankan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan keadilan yang diberikan negara kepada mereka. Bapa, biar Engkau juga menolong para setiap aparat ini, supaya mereka juga diberikan kejelian di dalam memberantas setiap orang-orang yang ingin mengacaukan kesatuan negara kami. Terutama ya Tuhan, mereka yang mempunyai paham-paham radikal. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menghancurkan, mematahkan setiap rencana-rencana mereka melalui setiap aparat penjaga bangsa kami ini, melalui TNI dan Polri ini ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhanlah yang terbaik, yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berdoa untuk diri kita masing-masing, mari kita buka buku pujian dari MKB 34. Kita mau memuji Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saat ini biarlah kita mau berdoa pada Tuhan untuk masalah dan pergumulan diri kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Masalah-masalah yang mungkin membuat pikiran dan hati kita sudah tidak lagi ada sukacita, sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah setiap masalah pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, kita mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah masalah apapun yang kita hadapi saat ini, kita serahkan ke dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Mari kita berdoa.
berikan kekuatan di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Mungkin saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk ke tempat masing-masing kembali. Kita kembali angkat pujian, Dia hanya sejauh doa, bait yang kedua. mencobai hatimu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saya silakan kepada Moses Stefan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan jelas dan benar sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita masih diizinkan Tuhan dapat berkumpul bersama, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekaliannya untuk membuka Alkitab kita dari Ulangan 18 ayatnya yang ke 15 sampai 22. Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pergi berlibur,
atau berwisata ke suatu tempat, pasti tentunya kita akan mendapati ada aturan-aturan yang diberitahu kepada kita tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kawasan wisata tersebut. Jika kita berwisata misalnya ke pantai, biasa aturan yang ditegaskan adalah jangan melewati batas yang ditetapkan agar kita tidak tenggelam. Jika Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang suka hiking atau naik gunung, biasanya diberitahukan juga untuk tidak mendaki di luar jalur yang sudah ditetapkan. Mungkin tidak hanya soal wisata atau liburan aja Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjumpai aturan yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya apa yang dekat adalah ketika kita ke pom bensin, tentu kita tahu ada aturan bahwa mesin harus dimatikan saat kendaraan kita sedang diisi oleh bensin. Dan kita dilarang menyalakan api dan bermain HP di pom bensin. Kira-kira kenapa semua aturan ini ditegaskan Bapak Ibu Saudara? Ya tentu saja tujuannya adalah agar kita tidak celaka atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian juga sama halnya dengan kehadiran seorang nabi Bapak Ibu Saudara. Kehadiran seorang nabi itu penting karena sosok nabi itu menjadi pembawa perintah dari Allah, yaitu perintah tentang apa saja yang harus ditaati oleh bangsa Israel, sehingga mereka menjadi layak di hadapan Allah dan hidup mereka sesuai dengan arahan Allah yang mampu mensejahterakan hidup mereka. Ketika tadi Bapak Ibu Saudara membaca dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 sampai 22 ini, kita akan melihat bahwa Allah itu menghendaki bangsa Israel untuk hidup menurut ketetapan Allah. Mereka, bangsa Israel itu hidup di tengah bangsa asing Bapak Ibu Saudara. Bangsa-bangsa asing yang dimana mereka tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa asing di sekitar mereka itu menyembah berhala dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Contohnya Kanaan, Amori, Filistin, Amalek. Yakni itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-15 dan 18, Allah melalui perantaraan Musa itu menyatakan bahwa dari antara kaum Israel akan bangkit nabi-nabi yang menyertai mereka. Tetapi sebenarnya ayat ini ingin menunjukkan bahwa nabi-nabi yang akan datang setelah Musa itu adalah nabi yang berasal dari bangsa Israel. Dan bukan dari bangsa lain Bapak Ibu Saudara. Kata saudara-saudaramu yang tadi kita baca di ayat 15 dan 18, itu merujuk hanya kepada kalangan bangsa Israel dan tidak merujuk pada bangsa lain. Maka dari itu kita lihat bagaimana nabi-nabi yang datang setelah Musa, semuanya itu berasal dari bangsa Israel. Kita tahu ya, banyak di Perjanjian Lama ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Nathan, Samuel, masih banyak lagi nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Dan setiap nabi yang datang setidaknya membawa beberapa hal yang harus diingat oleh bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel itu harus taat hanya kepada Yahweh, yaitu Allah mereka dan bukan ilah-ilah lain. Dan yang kedua, mereka harus menaati hukum Allah dengan segenap hati. Dan yang ketiga, mereka harus mengasihi sesama manusia dan menolong yang lemah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
para nabi juga menubuatkan tentang keselamatan dari Allah yang akan datang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak nubuat tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Sebut saja misalnya dalam Yesaya 53, itu bernubuat tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saat Yesus datang, ia tidak hanya mengajarkan beberapa poin di atas kepada orang-orang di sekitarnya, namun ia juga menggenapi nubuat para nabi yang membicarakan tentang Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-46 bahwa Musa menulis tentang Dia. Beberapa penafsir melihat perkataan Yesus ini tuh merujuk pada ulangan yang kita baca tadi, ulangan 18 ayat yang 15 sampai ke 18. Yang finalnya adalah kehadiran Kristus itu sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, Petrus pun di dalam khotbahnya juga menyatakan bagaimana para nabi itu bersaksi tentang Kristus. Dan ia juga mengutip ulangan 18 untuk menyatakan bahwa ayat tersebut memang menyatakan kehadiran Kristus yang dinantikan. Bapak Ibu bisa membacanya di Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa bukti di atas kita melihat bahwa Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, dan saat ia menjadi manusia, ia berperan memberitakan tentang kerajaan Allah dan keselamatan di dalamnya. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Ia juga memanggil orang-orang menjadi muridnya. Tujuan mereka adalah menjadi pewarta firman tentang kebenaran kepada dunia. Saat Kristus datang, perwartaan keselamatan yang sebelumnya itu hanya didapat oleh Israel saja, sekarang menjadi pewartaan yang juga didapatkan oleh dunia. Kita bisa melihat setelah Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, tentu kita adalah orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus itu karena pemberitaan firman yang datang kepada kita melalui para perkabar Injil. Ya, entah itu hamba Tuhan, entah itu mungkin sahabat, teman, atau keluarga, dan lain sebagainya. Dan walaupun kita bukanlah orang-orang dengan jabatan kenabian, tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh diam. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh diam Bapak Ibu Saudara. Kesaksian tentang Kristus Yesus yang sudah dinyatakan oleh para nabi dan para rasul harus turut kita nyatakan di dalam hidup kita. Suara kenabian itu tentang apa yang Allah kehendaki harus tetap berkumandang lewat setiap perkataan dan hidup kita. Sebab pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, Ia itu juga memanggil kita untuk mengemban tugas untuk pemberitaan kabar keselamatan. Dan sebagai orang Kristen, kita perlu menjadi pewarta firman, Bapak Ibu Saudara. Firman itu haruslah selalu murni membawa orang kepada kebenaran. Kemudian orang itu pun akan merasakan keselamatan yang kita sudah rasakan juga. Dan memang butuh keberanian serta tekad untuk melakukannya. Tetapi tekad dan keberanian itu harusnya lahir dari belas kasihan kita kepada mereka yang masih belum menikmati keselamatan.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi saksi keselamatan di dalam hidup kita. Ya karena kita sudah menerima anugerah mulia dari Allah melalui kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa kita sudah menjadi pewarta firman kepada mereka yang belum mengenal Allah? Apakah kita sudah menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran kepada orang terdekat kita, entah itu mungkin keluarga atau teman kantor atau teman, bahkan mungkin di dalam kehidupan bergereja kita. Apakah kita sudah memiliki belas kasihan seperti para nabi dan Yesus miliki saat mereka melihat orang yang membutuhkan? Atau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, dan mungkin kita cuek, acuh tak acuh dengan mereka yang di luar sana. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa saat Kristus memanggil 12 murid-Nya menjadi pewarta firman, Ia juga telah memanggil kita melakukan hal yang sama. Bukan stop hanya sampai para murid atau para rasul doang, atau para nabi doang, tidak. Ia juga telah memanggil kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan hal yang sama saat kita berkomitmen untuk percaya kepada Dia. Dan marilah kita membawa pesan keselamatan itu di dalam hidup kita. Dan mengasihi seperti Kristus mengasihi semua manusia. Dan menganggap semua manusia itu berharga di matanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan bersama hari ini. Biarlah sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan hati yang terbuka, dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, kerinduan kami adalah kami itu sungguh-sungguh bisa dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan, taat kepada firman-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, hidup kami bisa menjadi berkat. Dan kami memiliki hati yang bisa merangkul, mengasihi bagi sesama. Dan kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin setiap aktivitas kami selanjutnya. Dan biarlah apapun yang kami perbuat, itu kami perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa malam selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. This do